Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Layak disembah.
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Halo teman-teman semua yang sudah pulang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua yang menikmati ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biar Tuhan urapi setiap perkataannya, supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat datang di bulan Desember. Kita udah masuk bulan yang baru dan kita sudah ada tema yang baru lagi, yaitu temanya di bulan Desember adalah Disciple is a Faith Journey. Pemuritan, menjadi seorang murid adalah sebuah perjalanan iman. Namanya perjalanan, itu pasti ada proses. Namanya perjalanan, ada sebuah langkah yang kita ambil. Kita bisa memutuskan pergi nih dari tempat kita, dari Jakarta ke Bali. Kita bisa pilih mau pakai apa? Pakai pesawat, pakai mobil, pakai bus, pakai kereta, pakai motor, sepeda, atau jalan kaki barangkali. Semuanya dijamin
pasti bisa sampai ke Bali. Bedanya ada yang cepat, ada yang lama. Yang cepat pakai pesawat terbang, biayanya otomatis lebih mahal daripada kalau kita memutuskan untuk naik mobil sendiri gitu, nyetir sendiri. Itu akan lebih murah kalau kita ngomong harganya. Nah, sama seperti perjalanan iman. Kadang-kadang kita mau ngambil sebuah tindakan, kita mau ngambil sebuah keputusan, itu ada harga yang harus kita bayar. Ada langkah yang harus kita ambil sebagai anak Tuhan. Dan bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana perjalanan iman sebagai seorang murid atau sebagai seorang disciple gitu. Kita bisa lihat dalam firman Tuhan dalam Matius pasal ke-28 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita lihat bagian pertamanya dalam terjemahan King James Version itu dibilang gini, teaching them to observe, untuk mengamati, untuk mengobservasi gitu, untuk memantau, untuk melihat gitu. Jadi nggak cuma mengajar dalam sebuah teori gitu. Kamu harus begini. Kalau kamu mau berkenan di hati Tuhan, kamu harus begini, kamu harus begitu, dan demikian sebagainya gitu. Nggak cuma begitu, tapi juga di-observe. Kita yang sudah dipercayakan Tuhan untuk memiliki anak-anak rohani yang dibina, nggak cuma, kamu tuh harus begini, kamu tuh gini, kamu tuh gini. Nggak, tapi kita juga harus observe. Kita harus memantau orang-orang yang kita bimbing, orang-orang yang kita lihat. Itu. Kalian yang punya karyawan mungkin, atau punya katakanlah junior di tempat kerja kalian, kan kalian harus memantau mereka, kerjanya bener nggak nih? Mereka kerjanya main-main atau di depan kita sopan, hormat, tapi di belakang nggak karu-karuan gitu kan, dia harus diobserve. Itu akan menjadi sebuah penilaian atau pertimbangan kita, apakah ini orang masih mau tetap dipakai di tempat di mana mereka bekerja atau enggak. Jadi gitu, diobserve, diajar. Dan ajar, ketika kita berbicara tentang mengajar, otomatis ada yang seorang guru, ada yang diajar, ada yang namanya murid gitu ya. Tanpa dimuridkan, tidak mungkin ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa begitu? Karena tidak ada kebenaran dalam orang itu. Dan untuk mendapatkan kebenaran itu hanya bisa melalui pemuritan. Karena di dalam pemuritan itulah banyak pemimpin gereja membagikan kebenaran. Orang suka bilang definisikan kebenaran. Nggak bisa, karena kebenaran itu bukan apa. Kebenaran itu siapa? Yesus bilang dalam Injil Yohanes, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dan untuk kita bisa mengerti Yesus itu siapa, karakternya bagaimana, dia maunya apa, dia punya mimpi apa buat kita dan sebagainya, itu hanya bisa kita ketahui lewat pemuritan. Ketika kita jadi murid, kita duduk diam, kita baca Alkitab kita ngerenungin, kita berdoa. Dari situlah kita baru bisa mengenal siapa Yesus. Makanya kenapa tanpa pemuritan tidak ada orang yang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Di dalamnya tidak ada kebenaran. Dengan kata lain, kalau orang tidak ada kebenaran dalam hidupnya, orang itu sama saja tidak ada Kristus dalam dirinya. 12 rasul yang kita kenal nih, 12 rasul, 12 murid utama Yesus. Itu juga melalui proses pemuritan. Awalnya kan nggak 12, awalnya kan ada ratusan, lebih dari 300 murid. Yesus ngajarin semuanya. Begini, begitu, dan sebagainya gitu. Ajaran-ajaran tentang ucapan bahagia, ajaran tentang doa Bapa kami. Ajaran-ajaran tentang celakalah kamu yang hari ini kaya, dan hari ini tertawa, dan sebagainya. Yesus ngajarin itu semua. Dan Yesus melihat, Yesus observe, Yesus memantau mereka. Yang serius yang mana? Akhirnya dapatlah 12 murid ini. Yudas Iskariot, walaupun ujung-ujungnya dia berkhianat, sebenarnya dia juga salah satu orang yang Yesus pandang sebagai orang yang serius mengikut Tuhan. Makanya dipilih jadi 12 rasul. Ya kita nggak bisa ngomong ujungnya seperti apa. Karena ketika dipilih memang ada kualifikasinya seperti apa. Tapi mungkin lewat proses berjalannya waktu ada sikap hati yang berubah, dan itu
Bisa terjadi oleh siapa aja dan kapan aja gitu. Nah, 12 rasul itu pun melalui proses pemuritan. Nggak mungkin tiba-tiba ada orang entah bagaimana, terus Yesus bilang, ikut gue yuk jadi rasul. Nggak gitu. Nggak begitu. Dididik dulu, dimuridkan, diajar seperti itu. Ini akhirnya membuat sebuah konsep bagaimana sih seharusnya gereja kalau sedang memilih pengurus. Jangan orang yang baru bertobat langsung, udahlah kamu pelayanan aja lah, jadi pengurus, jadi wakil ketua. Wah, bisa kacau. Nggak tahu apa-apa gitu tentang firman Tuhan, nggak tahu apa-apa tentang Alkitab. Terus selalu dilibatkan dalam pertemuan penting. Akhirnya nanti ketika dia diberikan satu kuasa untuk mengambil keputusan untuk gereja, keputusan yang diambil bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan pengalaman dia atau perasaan dia. Dan itu belum tentu Alkitabiah yang diambil. Bisa jadi karena udahlah kasihan gitu loh. Bukan kasih Tuhan. Siapa sih yang sebenarnya harus dimuridkan pertama kali? Yang harus banget nih untuk dimuridkan pertama kali, yang wajib banget. Ya calon pemimpin. Calon pemimpin harus dimuridkan supaya mereka bisa mempunyai kualifikasi sebagai seorang pemimpin. Ketika mereka dimuridkan dan mereka memiliki pengetahuan yang cukup, mereka punya kemampuan atau ilmu pengetahuan yang cukup tentang Alkitab, mereka belajar untuk kembali memuridkan. Jadi kita semua ini pada dasarnya ketika kita mengikut Kristus, kita ini dimuridkan untuk memuridkan. Jadi jangan berhenti terima ilmu, tapi nggak mau dibagiin. Jangan begitu. Bukan seperti itu konsep dari Injil Kerajaan Allah. Kita dimuridkan untuk memuridkan. Sama. Biasanya orang lebih suka perkataan ini. Kita diberkati untuk memberkati. Kesannya kayak lebih enak gitu loh. Ada berkat, berkat gitu. Tapi giliran dimuridkan, gak mau memuridkan. Gue belum gak bisa, ngomong aja gagap. Justru karena itu ketika dimuridkan, belajar untuk berbicara. Jangan setiap kali ditanya, ayo coba jelaskan ini. Diam, terus nggak tahu. Ya jadi ada yang salah gitu loh. Kata murid dalam perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani yang berbunyi matetes. Artinya lebih dari sekedar murid atau lebih dari sekedar pelajar, itu matetes. Jadi bukan cuma jadi bukan cuma sekedar siswa atau bukan sekedar student gitu loh. Bukan, tapi murid itu lebih daripada siswa, lebih daripada orang yang datang ke sekolah, duduk, belajar, kerjain PR, ujian, dapat nilai. Enggak. Murid adalah seseorang yang sepenuhnya mengikuti ajaran dari orang yang mereka ikuti. Jadi kalau kita mengikut Kristus, kita adalah seorang matetes harusnya. Seorang murid, disciple yang mengambil keputusan untuk sepenuhnya mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Yesus ngomongin apa aja sih? Yesus bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Itu yang pertama. Yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kita harus ikuti itu. Yesus bilang apa lagi? Pikulah kuk yang daripadaku. Pikul. Yesus bilang sangkal diri, pikul salib, ya ikut. Dan Yesus pun udah memberi contohnya itu. Nah itu yang namanya murid. Kalau orang yang cuma datang, dengar khotbah, belajar, ya ikut pendalaman Alkitab, tapi nggak pernah melakukan apa-apa lagi gitu. Ya orang itu hanya cuma siswa yang tidak akan pernah disaring untuk memiliki tempat yang lebih dari seorang pendengar. Dan kita tahu menjadi pendengar aja nggak cukup. Sayang banget. Kita harus jadi pelaku. Kalau cuma pendengar aja nggak ada gunanya. Kita harus jadi pelaku, harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Yesus sendiri itu nggak pernah memakai istilah Kristen kepada pengikutnya. Bahkan rasul-rasul di perjanjian baru, di kisah para rasul, itu nggak pernah menyebut pengikut Kristus dengan sebutan Kristen. Mereka memakai kata-kata murid, orang-orang kudus, atau saudara-saudara. Itu yang mereka pakai. Kristen itu gimana dong? Kristen itu adalah sebuah kata ejekan yang diberikan oleh pengikut Kristus oleh orang-orang yang ada di Antioquia. Ini sama aja kayak bercandaan waktu masih sekolah ya. Kalau masih ada yang sekolah mungkin ada yang melakukan ini. Di mana kalian memanggil teman kalian
pakai nama bapaknya gitu. Atau pakai nama mamanya. Jadi bukan nama aslinya. Ya kayak gitu. Kristen itu awalnya sebuah ledekan, ejekan gitu loh. Walaupun artinya bagus ya Kristennya. Kristen itu maksudnya Kris itu Kristus. Akhiran en itu artinya pengikut. Maksudnya Kristen itu pengikut Kristus gitu. Harusnya gitu. Tapi awalnya kata Kristen ini sebenarnya ledekan gitu, ejekan aja. Dan kita lihat lagi dalam firman Tuhan di Lukas pasal 14 ayat ke-26. Dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jangan terpatok hanya dengan kata membenci. Kita harus ngerti dulu maksudnya apa, konteksnya apa. Kalau ada orang yang mengaku dia itu adalah pengikut Kristus, dia bilang, gua Kristen, gua cinta Tuhan. Aku mengasihi engkau Tuhan. Kalau nyanyi, wah nangis, air mata, air hidung, air mulut, air pori-pori semua keluar ketika menyanyi gitu ya. Ngakunya seperti itu. Tapi dalam hidupnya ada hal-hal yang dinilai lebih tinggi daripada taat kepada Tuhan. Ada hal-hal yang membuat dia lebih oke dan dia bisa membatalkan atau mengingkari janji sebagai pengikut Kristus karena hal lain ini, hal yang lain ini loh. Ya oke deh, sorry deh. Tadi gua ada janji sih buat ke gereja, tadi gua janji sih buat pelayanan, tapi nggak apa-apa lah, bisa gua cancel lah, gampang lah. Gereja bisa ngerti lah, Tuhan Yesus bisa ngerti lah. Ya udah ya. Ada hal lain yang membuat dia menomorduakan Tuhan dalam hidupnya. Nah, orang seperti ini yang dikatakan orang itu tidak dapat menjadi muridku. Bukannya Yesus tolak. Enggak, Yesus enggak nolak. Cuma Yesus bilang orang seperti ini enggak akan bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Kristus. Kenapa? Ada hal lain yang membuat dia gampang meninggalkan ibadah. Gampang meninggalkan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Kenapa? Karena ada hal lain yang membuat dia lebih mengutamakan hal ini daripada Tuhan. Makanya Yesus bilang, barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, ya, maksudnya arti dari membenci itu seperti itu. Maksudnya mereka itu nggak bisa lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri. Yesus bukannya nolak ya. Karena orang-orang yang tidak membenci yang tanda kutip tadi, itu pasti tidak akan bisa melekat pada Tuhan hatinya. Nggak bakal bisa mikirin terus. Pelayanan tapi abis berantem sama pacar. Lagi pelayanan nggak konsen. Aduh pacar gue gimana sakit hati. Tapi lagi pelayanan gitu. Singer mungkin. Atau main musik gitu. Akhirnya dia mendua hati. Nah itu yang nggak bisa. Pelayanannya akan menjadi bau gitu loh di hadapan Tuhan. Tuhan nggak berkenan gitu. Karena ada suara yang lebih mereka dengar daripada suara Tuhan. Saya harap sampai sini semua mengerti. Yang mengerti katakan amin. Saya dengarnya pakai iman aja ya. Lalu kita lihat lagi firman Tuhan dalam Matius. Kita kembali lagi ke Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dibilang begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setidaknya ada 4 hal mendasar yang harus dilakukan oleh mereka yang mengaku kalau mereka adalah pengikut Kristus. Yang pertama adalah pergi. Dikatakan pergi gitu ya. Pergi artinya jangan diam, jangan duduk aja, jangan bengong aja. Hati-hati kalau bengong nanti dipotong. Kayak ayam gitu ya, bengong nggak ngapa-ngapain, udah dimasak aja gitu ya. Jangan diam, pergi, ambil langkah, bertindak, membawa jiwa gitu loh, ketemu jiwa, punya belas kasihan gitu loh kepada mereka sebagai orang yang harus diselamatkan jiwanya lewat Injil, lewat pekabaran Injil kita, lewat saksi kita sebagai orang hidup yang selalu membawa-bawa nama Kristus di mana-mana, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Gitu. Kita jadi teladan. Susah apa gampang jadi teladan? Gampang-gampang susah. Buat orang yang gak pernah mencoba untuk jadi teladan, pasti jadi teladan itu susah. Bahkan untuk orang yang sudah berusaha kasih jadi teladan aja, kadang-kadang keteladanannya kayak dipandang sebelah mata. Ya kayak, ya ini pelajaran hidup gitu loh. Dan inilah sebuah
perjalanan iman yang harus kita lewati sebagai seorang murid Kristus. Kita melihatnya, kita melakukan ini untuk siapa? Kalau kita melakukan ini semua untuk supaya dipandang orang, wih keren lo, wah jago lo, ya percayalah mungkin kita akan mendapatkan hal itu, tapi kita bisa kecewa ketika ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan yang kita mau. Jadi teladan itu susah, tapi lebih susah lagi mempertahankan keteladanan kita walaupun orang-orang tidak memberikan apresiasi itu. Jangan cuma doain bangku kosong gitu loh. Bangku kosong terus tumpang tangan supaya ramai. Enggak, firman Tuhan bilang pergi. Pergi. Menangkan jiwa, pergi gitu. Nggak usah doain bangku kosong, nggak bakalan tiba-tiba bangku kosong tiba-tiba ada jin, jadi ada orang gitu. Saya beri 3 permintaan, gitu. Ya nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Pergi. Lalu kita harus perhatikan sekeliling kita. Kita udah belajar banyak ya tentang memberkati dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita udah belajar. Kita perhatikan sekeliling tapi jangan kejauhan dulu gitu ya. Jangan ngelihatnya tuh begini gitu loh. Jangan jauh banget gitu ngelihatnya. Kita harus perhatikan sekeliling kita. Lihat sebelah kiri kanan kita. Orang-orang terdekat dengan kita. Apakah mereka butuh dibantu? Kita harus sadari ini dulu gitu. Lalu yang kedua, hal mendasar yang harus dilakukan sebagai orang yang mengaku dia pengikut Kristus adalah memuridkan. Ya kan dibilang pergi, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Bukan murid kita, murid Kristus. Basic pemuridan di home adalah discipleship in relationship. Dari dulu, kalau mau pemuridan, kayaknya kurang afdol ya kalau nggak sambil makan-makan gitu. Dan ini sudah diakui oleh istri saya. Home gitu loh, kalau ngumpul kagak makan mah bukan home, ya kayak gitu ya. Ya saya setuju sih. Bahkan jemaat mula-mula juga, ya dibilang gitu kan, mereka berkumpul bersama, menyanyikan pujian bersama, mereka berdoa bersama, dan memecahkan roti bersama. Dibilang seperti itu. Jadi itu alkitabiah gitu ya. Tapi jangan terpatok sama makan-makannya gitu ya. Di dalam situ ada pemuritan. Ada hal yang bisa didapat ketika kita sedang berkumpul dan makan bersama. Jadi jangan cuma makan doang gitu loh. Jangan cuma have fun doang, tapi kita harus lihat ada nilai-nilai kekristenan di dalamnya. Kita belajar apa? Kita bisa melihat keteladanan dari mungkin pemimpin kita. Bahkan pemimpin bisa melihat keteladanan dari orang yang kita pimpin. Itu bisa aja terjadi. Jadi semuanya itu saling belajar sebenarnya. Dan memuridkan juga itu sudah pasti yang tadi saya bilang, diajar untuk mengajar. Ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, ketika kita masih dalam proses dimuridkan, kita harus belajar untuk expand hidup kita, diri kita untuk mengajar juga kepada orang lain. Mungkin nggak cari-cari murid ya, nggak cari, siapa sih mau gue ajar, sini gue ajar gitu. Enggak gitu. Tapi akan ada 1-2 kali atau berkali-kali Tuhan berikan satu kesempatan ketemu sama orang yang kita memiliki kesempatan untuk membagikan apa yang selama ini kita pelajari. Menjadi saksi Kristus ketika kita membawa kesaksian tentang Kristus, nggak perlu yang kayak, lo tahu nggak Tuhan Yesus mati buat lo mati gih ya, nggak gitu maksudnya, nggak yang sampai kelihatan banget seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu, ya dan itu bagus, tapi nggak ada patokan yang pasti ketika kita sedang menjadi saksi Kristus. Kita bisa melewati berbicara bincang-bincang ringan, kita tanya keadaannya, kita bisa nanyain kondisinya, kita bisa kayak hanya basa-basi aja gitu ya. Apalagi cewek-cewek jago ya. Pernah ada survei dalam satu ruangan, dimasukkan 20 pria dalam satu ruangan. Lalu yang disurvei adalah kira-kira berapa lama dari mereka berkumpul sampai ada pembicaraan. Dan survei mengatakan, survei waktu itu katanya, dibutuhkan waktu 20 menit untuk ada 1 orang yang bersuara. Buat nanya, yo bro, kenalin gue nih. Lu siapa? Oh, kerja di mana? Kayak gitu, butuh 20 menit. Lalu ruangannya dikosongin, dan dibalik, dimasukkan 20 wanita yang tidak saling kenal. Dan hasil surveinya adalah dibutuhkan kurang dari 5 detik untuk memulai pembicaraan. Bayangin ketika baru masuk belum tentu. Tasnya lucu banget gitu. Langsung ada pembicaraan. Dan seperti itu ketika kita ketemu orang, mungkin ada sesuatu yang Tuhan taruh langsung bisa memulai sebuah perbincangan, sebuah pembicaraan gitu loh. Jadi menjadi saksi Kristus itu nggak susah sebenarnya. Masalahnya kita mau apa enggak.
Nah, itu salah satu basic dari memuridkan. Jangan pernah malu ketika kita berbicara tentang kerohanian. Walaupun nggak perlu terlalu di Kristen-Kristenin banget. Ya puji Tuhan, shalom, haleluya. Enggak. Kayak biasa aja, kayak biasa. Cuma kita memastikan hidup kita ini sudah bisa menjadi kesaksian. Bisa dilihat orang, wah gila nih orang rendah hati banget ya. Nih orang rajin banget ya, ini orang baik banget ya. Seperti itu gitu, seperti itu. Ibarat tuh kalau di sekolah, kalau kita sekolah tuh jangan jadi papan tulis, teman. Jangan jadi papan tulis. Ya diem, dicoret-coret buat orang belajar, tapi dia sebenarnya diem aja gitu loh. Kayak nggak ada fungsi. Kita itu yang namanya siswa gitu. Jadi kita harus jadi murid gitu loh. Di dalamnya ada tanya jawab ketika sedang diajar, ada debat. Kalau yang lebih open mind gitu, yang lebih mungkin dia lebih senior atau lebih punya bahan pertimbangan atau pertanyaan, menambahkan gitu. Wah, boleh nambahin nggak? Saya pernah belajar nih waktu itu ada gini-gini ya. Itu kayak gitu. Lalu ada evaluasi dan lain-lain. Nah, itu namanya proses memuridkan. Proses memuridkan seperti itu, ada interaksi. Kalau dalam proses memuridkan nggak ada interaksi, hanya pemimpinnya yang ngomong, itu sama aja kayak khotbah gitu hari Minggu, kan nggak ada yang nggak mungkin lagi ibadah Minggu terus ada yang katakan Pak interupsi gitu kan, nggak ada. Tapi ketika proses di Bible study itu ada, gitu. Harus ada malah, harus ada, nggak boleh enggak. Karena itu buat kita juga supaya kita makin berkembang. Gitu. Lalu dan di proses memuridkan itu, setiap pemimpin atau pengajar harus bisa melakukan supaya yang dimuridkan ini mereka bisa memuridkan orang lain lagi atau mungkin dipercayakan untuk memuridkan orang lain. Lalu yang ketiga adalah langkah mendasar sebagai pengikut Kristus adalah baptis. Kita harus bisa mengarahkan orang-orang yang memang jiwanya sudah dimenangkan untuk Kristus supaya mereka mengambil keputusan untuk dibaptis. Karena baptis itu menjadi simbol kalau orang ini sudah komit hidupnya untuk mengikut Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk oke, gue ikut Tuhan. Gue percaya sama Yesus dan mereka memberi diri untuk baptis. Baptis adalah lambang kita mematikan hidup kita yang lama. Istilahnya kita mati gitu bersama dengan Kristus. Lalu kita bangkit lagi bersama dengan Kristus. Menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Itulah arti dari baptis. Sebuah ritual memang. Lalu yang keempat, hal mendasar yang harus dilakukan oleh pengikut Kristus adalah menjadi teladan. Dikatakan begini, ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Yang tadi saya bilang di awal, to observe gitu, untuk melihat gitu. Jadi teladan. Yesus kan bilang gini, belajarlah daripadaku sebab aku ini lemah lembut. Jadi lihat nih contohnya begini. Kalau kita sadar, gue gak bisa pelayanan. Gue belum pernah, gue gak pernah jadi usher. Gue gak pernah megang multimedia. Gue gak pernah gini, gak pernah gitu. Contoh orang yang lebih senior. Kalau emang gak tahu. Banyak orang yang udah gak bisa tapi gak mau bisa. Ya susah. Kita harus ada langkah untuk satu tindakan yang lebih. Di dalam kekristenan, dalam dunia gereja, nggak ada tuh yang namanya jemaat pasif harusnya. Di zaman gereja awal, gereja mula-mula, semuanya mengambil bagian untuk melayani. Memberikan apa yang mereka bisa berikan. Mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Jadi nggak ada namanya jemaat umum, jemaat awam, orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa. Nggak ada. Semua diarahkan untuk sama-sama saling melakukan bagiannya sebagai pengikut Kristus. Mereka saling membagikan apa yang mereka bisa bagikan. Itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dan itu yang konsep yang paling terbaik dari semua yang bisa dilihat. Kita nggak perlu lihat yang lain-lain lagi lah. Semua contoh sudah ada di Alkitab. Kita tinggal ikutin aja. Itu ada guide-nya gitu loh. Ada buku panduannya. Sudah kita lakukan itu aja. Jadi contoh gitu. Jadi teladan gitu. Learning by doing. Kita belajar caranya sambil melakukan mungkin kita akan bikin kesalahan. Akhirnya kita tahu, oh kayak gini salah, berarti nanti ke depannya jangan lakukan lagi. Nah itu learning by doing seperti itu. Lalu menjadi teladan juga bisa dilakukan dengan cara dan harus dilakukan dengan cara tidak menjadi munafik.
Apa yang kita saksikan kepada orang-orang, kita ceritain, kita ngalamin ini itu, kita bilang Tuhan baik segala macam. Tapi hidup kita nggak berubah. Kita nggak bisa jaga perkataan kita nggak bisa kontrol perbuatan kita yang negatif ya. Kita nggak bisa melakukan hal-hal yang benar. Tapi kita sering ngomong, oh iya nih emang nih kalau ikut Tuhan harus begini. Jadi munafik gitu loh. Jadi munafik. Dan itu yang nggak boleh dilakukan. Dan akhirnya menjadi seorang murid adalah sebuah perjalanan iman. Kita mengikuti pribadi yang kita nggak bisa lihat. Tapi dengan iman kita percaya kalau Yesus Kristus itu ada. Menjadi murid merupakan pilihan. Agamamu mungkin Kristen nih di KTP, di akta segala macam ya. Mungkin Kristen. Usia pelayananmu mungkin udah puluhan tahun, lebih lama dari saya. Jabatanmu mungkin di gereja lebih tinggi dari kebanyakan orang. Tapi apakah kamu seorang murid Kristus? Karena menjadi murid Kristus ada sebuah pilihan, sebuah respon yang kita ambil. Menjadi murid Kristus adalah memastikan diri kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita hanya melakukan apa yang menjadi egonya kita, atau melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita, itu bukan murid Kristus. Itu adalah budak dari dirimu sendiri. Ambil keputusan sekarang untuk menjadi seorang disciple. Seorang murid, itu yang Tuhan Yesus mau. Bahkan dalam Injil Yohanes dikatakan begini. Injil Yohanes pasal 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, itu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ada patokan yang jelas gitu bagaimana seseorang itu bisa disebut murid Kristus. Kalau kita isinya kayak saling membenci, saling menekan orang, saling mengintimidasi, ya itu bukan murid Kristus. Itu budak atas dosa, masih belum lepas dari dosa. Kristen sih, pelayanan sih, rajin ke gereja sih, tapi bukan murid Kristus. Karena tandanya, salah satu tanda kalau kita ini adalah disciple, kita adalah murid Kristus adalah kalau kita saling mengasihi. Firman Tuhan katakan begitu. Kita jalani prosesnya, proses menjadi seorang murid, kita jalanin semua. Mau bisa dinikmati kek, enggak kek, kita seneng sama prosesnya kek, atau enggak kek, kita jalani prosesnya. Karena hanya proses yang dijalani dan kita ngerti untuk apa kita jalani proses ini, itulah yang akan membuahkan hasil dan ada suatu goal yang bisa kelihatan dan tujuan yang jelas dari proses yang kita lewati itu. Kita juga harus belajar taat, belajar merendahkan diri. Kadang-kadang ego kita tinggi banget, kita belajar untuk merendahkan diri. Walaupun kita nggak salah loh, dia yang salah loh. Tapi ada kalanya kita belajar untuk merendahkan diri. Ya udah biarin lah, urusan dia lah. Ada kalanya seperti itu. Kita juga belajar untuk tunduk. Tunduk sama siapa sih? Sama otoritas lah, mau sama siapa lagi. Kita bukan mentuhankan pemimpin kita, enggak. Tapi kadangkala ada banyak orang yang merasa dirinya lebih pintar daripada pemimpinnya. Ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari pemimpinnya. Sehingga dia merasa nggak perlu menghormati pemimpinnya. Itu pun salah. Dan lucunya orang seperti ini nggak pengen jadi pemimpin. Pengennya merendahkan pemimpin. Nah ini yang bahaya. Ini bukan murid Kristus. Kemudian setelah itu kita harus mendapatkan perjalanan iman bersama dengan Kristus. Perjalanan iman adalah sebuah perjalanan hidup yang bisa membuka mata kita tentang kebenaran firman Tuhan. Saya kalau dihitung-hitung mungkin sudah 27 tahun pelayanan di dunia gereja dari tahun 1994. Sudah 27 tahun saya melayani Tuhan. Udah banyak banget yang saya lakukan untuk pelayanan. Udah banyak sakit hati yang saya terima. Udah banyak juga pujian yang saya terima. Walaupun banyak kan sakit hatinya ya. Tapi ya itu proses yang harus saya jalani. Dan selama 27 tahun pelayanan itu juga mata saya itu selalu Tuhan buka untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup saya. Berapa kali saya lihat Tuhan membela hidup saya. Walaupun saya tahu itu gue gak salah, tapi gue difitnah, gue dijelekin, gue dihina, dan banyak orang dikumpulin hanya untuk ngejatohin saya. Saya udah ngelihat itu semua. Dan saya juga melihat pembelaan yang dari Tuhan. Makanya kalau sampai hari ini saya masih ada sekarang kayak gini, jadi gembala malah gitu, itu semua kasih karunia Tuhan. Beban gak? Ya mungkin beban. Tapi
Saya bersuka cita untuk bisa mengambil beban ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan sebagai gembala tempat ini. Dan gimana pun susahnya, karena ini Tuhan yang minta, saya ini hamba, saya cuma bisa bilang siap bos. Ngapain lagi bos? Siap gitu. Hamba selalu siap, harus siap gitu. Walaupun ada hal-hal yang mungkin membuat kita kayak gemes gitu ya, kesel. Tapi kita tetap harus lakukan ini dengan sukacita. Karena semua problem yang membuat kita kesel, buat kita marah, membuat kita jengkel, harusnya itu semua tidak bisa menghalangi sukacita kita yang dari dalam. Karena sukacita itu sumbernya dari Tuhan itu sendiri. Jadi kalau dalam hidup kita, dalam diri kita ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalamnya, ini sukacita nggak bakalan keganggu harusnya. Ada masalah, wah, ada tuduhan, ada fitnah, ada caci maki, ada direndahin, intimidasi, mental semua. Kita kena sih, tapi sukacitanya nggak hilang. Itu kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Bisa depresi nggak? Bisa. Bisa frustasi nggak? Bisa. Bisa stres nggak? Bisa banget. Tapi sukacitanya nggak hilang. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalam. Itu sebabnya kenapa gue selalu nggak bosan-bosan bilang, ayo baca Alkitab, doa pribadi, biar Roh Kudus tuh bisa betah dalam diri kita. Supaya damai sejahtera, sukacitanya nggak hilang, tetap sama kita. Itu pentingnya di situ. Apa yang kita baca di Alkitab, ketika kita melakukan perjalanan iman, kita melakukan tanggung jawab kita sebagai disciple, apa yang kita baca tuh, ayat-ayat yang pernah kita baca di Alkitab, satu persatu akan dibukakan untuk kita. Lewat bukti-bukti hidup selama kita taat sebagai seorang murid. Kita akan lihat tuh, apa sih maksudnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan akan bukakan dan kita akan mengerti, akan memahami ayat itu dalam hal proses yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Kita bisa mengerti banyak hal, oh pantesan ayat ini ngomong kayak gini, ternyata begini maksudnya. Orang yang gak punya pengalaman bersama Tuhan, ya jelas gak akan pernah mengerti isi firman Tuhan. Orang dia gak pernah ngalamin, gimana mau ngerti? Kita kalau punya mainan, game, gitu Nintendo katakan, atau manual book kamera, atau manual book apapun lah. Kita gak akan pernah tahu, ini buat apa ya? Ditulis sih, tapi kita nggak pernah otak-atik alatnya. Kita nggak pernah berusaha ngebuka. iPhone yang baru beli misalnya. Kita lihat, waduh iPhone 13 ada manual booknya. Cara untuk magnifier screenshot adalah dengan cara gini. Tapi iPhone-nya sendiri nggak pernah kita buka. Ya kita nggak akan pernah melihat itu. Ya dalam bahasa rohani kita tidak akan pernah mengalami screenshot yang bisa di magnifier gitu. Kayak begitu gitu loh. Ya ketika kita baca manual booknya, kita buka juga alatnya. Sama ketika kita baca manual book hidup kita, yaitu Alkitab, kita jalani hidup kita, baru kita bisa tahu apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh manual book ini dalam hidup kita. Ya gimana kita mau tahu kalau kita nggak pernah jalanin, kita nggak pernah melakukan, kita nggak pernah membuka diri kita, membuka hidup kita, kita otak-atik hidup kita. Mungkin ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kita yang harus push gitu, harus dipencet, harus diaktifkan atau harus dinonaktifkan. Seperti itu. Dan iman kita, kalau kita melakukan perjalanan iman bersama Tuhan sebagai seorang disciple, iman kita akan dibuat jadi kuat, jadi kokoh gitu, kayak semen 3 roda gitu ya. Sehingga mau ada badai hidup sekuat apapun, ada badai gitu ya, badai topan, badai besar, badai krispatih ya barangkali. Apapun, badai itu datang sih, nerpa kita. Tapi hanya mampu membuat kita goyang. Tapi nggak akan bisa membuat kita roboh atau ambruk. Goyang tetap, waduh goyang nih, wah ada badai nih, wah goyang nih. Tapi nggak akan membuat kita jadi hancur. Itu kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita melakukan tugas kita sebagai seorang disciple. Murid Kristus. Karena menjadi murid Kristus adalah sebuah perjalanan iman. Disciple is a faith journey. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkati